Kesaksian Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 29 dan ayat 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dalam kehidupan. Haleluya. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi umat manusia adalah dikasihi. Ya, beberapa tahun silam kita digembarkan dengan film yang cukup bagus untuk menjadi pembelajaran, yaitu film Joker tahun 2019. Penokohannya, Joker bisa menjadi contoh tragis seorang anak bernama Arthur Fleck yang tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya, yang kemudian membuat jalan hidupnya menjadi orang yang jahat, atau tepatnya orang yang tidak bisa memberikan kasih pada orang lain karena memang tidak pernah merasakan kasih. Saudaraku, hal pentingnya dari contoh film ini, sesungguhnya seorang anak yang tidak dikasihi tidak akan bisa membagikan kasih pada orang lain, baik ketika dia masih anak-anak atau sudah dewasa. Ya, apa yang akan dibagikan jika ia tidak memilikinya? Bagaimana bisa membagikan kasih jika ia tidak memiliki kasih itu? Tidak merasakan, tidak mengalami tentang kasih itu. Arthur dalam Joker adalah contoh. Ya, tapi itu contoh dalam suatu film. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan kehidupan kita, bukankah setiap kita merasakan kasih dari orang tua? Mengalami kasih ibu, mengalami kasih bapak, kakak, adik, eyang, dan selanjutnya. Lalu, apa persoalannya? Persoalannya itu bukan soal tidak punya kasih untuk dibagikan. Juga bukan soal tidak bisa mengasihi. Wong dari kecil sampai dewasa pasti pernah mengasihi kok. Bisa dong, bisa mestinya. Persoalannya adalah mau atau tidak. Mau atau tidak mengasihi orang lain. Saudaraku, firman bagi kita jelas. Mengasihi sesama berarti mengasihi semua.
meski orang itu membenci atau memusuhi kita. Itu firman Tuhan. Yang sering kali membuat kita gagal mengasihi sesama adalah tabiat untuk mengasihi hanya pada temannya sendiri, bolone dewi. Mengasihi hanya pada orang-orang yang juga mengasihi kita. Mari kita perhatikan ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudaraku, menurut firman, ternyata orang jahat pun memiliki kasih. Loh, masa begitu gitu ya? Mungkin ada yang komentar. Ya, mereka juga bisa mengasihi, mereka juga bisa berbuat baik, tetapi perbuatan baik mereka, perbuatan kasih mereka hanya ditujukan kepada orang yang baik juga pada mereka. Jadi kayak jual beli, kamu kasih, aku beri. Contoh, ada 4 orang pencuri, 1 orang tertangkap. 1 orang ini diintegrasi oleh polisi, di mana teman-temannya, posisinya di mana. Tetapi seorang yang tertangkap ini tidak bersedia memberitahu informasi apapun tentang 3 temannya itu. Lihat, setia bukan? Dan usut punya usut. Ternyata sudah ada kesepakatan. Ketika salah 1 atau salah 2 atau salah 3 tertangkap, yang tertangkap tidak boleh membocorkan rahasia ataupun memberikan informasi apapun tentang temannya yang tidak tertangkap. Dengan perjanjian, nah yang tertangkap ini kan punya keluarga, punya istri, punya anak. Nah, keluarganya ini menjadi tanggung jawab dari temannya yang tidak tertangkap. Wah, kesetiaan yang luar biasa. Yang saya ceritakan ini tidak hanya dongeng atau kisah begitu saja, tapi nyata terjadi. Seorang pencuri pun memiliki kesetiaan. Seorang pencuri pun memiliki kasih. Seorang jahat pun memiliki kesetiaan dan kasih. Tapi kasih itu hanya ditujukan pada orang yang mengasihi mereka. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan gereja? Jika kasih kita, jika kasih gereja hanya ditujukan pada orang-orang yang baik kepada kita, yang mengasihi gereja, lalu apa bedanya dengan pencuri tadi? Maka saat ini kita diingatkan, mengasihi sesama berarti mengasihi semua. Bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun wajib dikasihi. Itulah yang dikehendaki Bapa. Bersediakah mengasihi sesama, saudaraku? Perhatikan ayat 38b. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya ulang, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oleh karenanya kalimat-kalimat sebelumnya menyatakan, jangan menghakimi, kamu nanti akan dihakimi. Ampuni, maka engkau akan diampuni. Saudaraku, kita telah mendapatkan kasih Tuhan. Mari kita mengasihi sesama. Selamat mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, yang Maha Besar, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami saat ini. Lebih-lebih ketika kami menggumuli firman tentang mengasihi sesama. Kuatkan kami Bapa, karena kami cenderung untuk mengasihi hanya pada mereka yang juga mengasihi kami. Namun
hari ini kami diingatkan, mengasihi itu untuk semua orang. Meskipun orang itu memusuhi kami harus tetap mengasihi. Bapa, mohon kekuatan-Mu, mohon tuntunan-Mu, mohon pengampunan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.